Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita segala-gala yang kita miliki. Kita dan apa yang kita punya semuanya anugerah Allah. Tidak ada satu pun melainkan Allah yang memberikannya kepada kita. Kita hanya orang yang diberikan Allah amanah. Sebelum Allah memindahkan amanah itu ke tangan orang lain, baik ketika kita masih hidup atau pasca kita meninggalkan kehidupan. Suatu hal yang pasti bahwa amanah yang Allah berikan kepada kita sekarang, Allah akan pindahkan ke orang lain. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Di dalam Al-Quranul Karim, berulang-ulang di dalam aneka ragam ayat, di dalam belasan ayat atau puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan seluruh langit dan bumi beserta seluruh isinya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan ini berulang-ulang di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita di beberapa surat dalam beberapa redaksi. Intinya adalah Allah menyampaikan kepada kita langit dan bumi beserta seluruh isinya semuanya milik Allah. Berarti tak ada satupun yang milik kita. Allah ketika mengulang-ulang sebuah penyampaian dan inti daripada permasalahan dan diulang-ulang oleh Allah, itu pertanda hal yang sangat teramat penting. Ana selalu menyampaikan kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika menyebut sekali saja di dalam Al-Quran, itu pertanda hal yang penting untuk kita perhatikan. Apalagi diulang-ulang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pengulangan itu, di dalamnya ada hal yang sangat teramat penting untuk kita. Apakah ketika Allah mengatakan milik Allah seluruh yang ada di langit dan ada di bumi hanya untuk memberitahu kepada kita semua itu milik Allah? Hanya sekedar itu? Selesai? Allah ketika menyampaikan kepada kita milik Allah agar kita merasa tak ada yang milik kita. Tak ada yang milik kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, izinkan saya di awal kajian ini mengajak kita untuk melihat jari jemari kita. Masing-masing kita coba lihat jari jemari kita masing-masing. Izinkan saya
mengajak kita lihat jari jemari kita. Sekarang ini, lihat jari jemari kita. Ini milik kita atau milik Allah? Milik saya atau milik Allah? Sering sekali ketika kita, ini tangan saya, ini milik saya. Pertanyaannya adalah, kapan engkau menciptakannya? Kapan Anda merangkainya? Kapan membuat tulangnya, membungkusnya dengan daging, kemudian menyusun jari jemari itu sehingga luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang sangat banyak bervariasi bisa digunakan? Kapan? Tak ada. Kita hanya terima bersih, menggunakan, ya atau tidak? Maka ini milik Allah. Bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Tidak hanya sekedar bahwa Allah lah pemilik, akan tetapi menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita ini tak punya apa-apa. Kita bergantung kepada Allah, pemilik segala-galanya. Kalau Allah tidak beri, kita nggak bisa. Ini makna yang diinginkan. Kenapa Allah ulang? Karena manusia terlalu merasa bahwa dia memiliki. Ketika merasa memiliki, merasa punya kekuasaan, timbul kesombongan. Oleh karena itu Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihatlah ketika sebahagian orang-orang diajak untuk meninggalkan maksiat, apa yang mereka katakan? Ada apa? Harta-harta saya, terserah saya. Ketika manusia diajak untuk meninggalkan kalimat-kalimat yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang, larangan terhadap kalimat tersebut, diajak untuk meninggalkannya, mereka mengatakan, kamu jangan urus. Terserah saya, lidah-lidah saya. Lihatlah bahwa manusia merasa memiliki, sehingga merasa mengatur dan tidak perlu diatur. Dan inilah awal kesombongan. Ketika manusia merasa dia yang punya. Dan itu yang diserang oleh Allah dan ingin dihilangkan oleh Allah dalam aneka ragam ayat yang di dalamnya Allah mengingatkan, tak ada yang milikmu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, semua kalian adalah orang yang sangat membutuhkan, sangat perlu Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah Rabb yang maha terpuji, lagi maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ghani, ini makna ghani di dalam Al-Quranul Karim. Allah maha ghani, yaitu maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Adapun kita tidak memiliki sifat itu sama sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, surat Iqra, Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang asal-usul maksiat. Bermula dari sebuah sifat merasa tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Surat Iqra tidaklah panjang. Kaum muslimin dan muslimat bisa melihat di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha,
Sesungguhnya manusia benar-benar akan berbuat maksiat. Sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas. Nggak bisa diatur. Nggak mau diatur. Terserah dia. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya istaghna. Sering dalam Quran terjemahan kita temukan artinya ketika dia merasa dirinya kaya raya. Kalimat kaya di sini masuk maknanya, akan tetapi makna yang paling pas adalah dia merasa dirinya tak membutuhkan siapa-siapa. Dia tidak butuh orang lain. Orang lain yang butuh dia. Lihat ayat ini, bahwa dialah sumber maksiat. Ketika manusia sudah merasa bahwa dia tak tergantung kepada siapa-siapa, dan dia tak butuh siapa-siapa, dia mampu berdiri di kaki sendiri, apapun yang dia inginkan dia bisa kerjakan, lahir maksiat. Lahir maksiat. Terbuka pintu maksiat. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa bahwa dia tidak butuh orang lain. Orang lain yang butuh dia. Dan itulah yang diserang oleh Allah di dalam ayat. Itulah yang ingin dimatikan oleh Allah di dalam ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi. Tak ada yang milik kita satupun. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kalian adalah makhluk yang tak bisa makan. Lapar. Tak ada makanan untuk kalian. Illa man at'amtuh, yang bisa makan hanya orang yang saya berikan kepadanya makanan. Makna ini sering hilang di dalam aneka ragam aksi kita makan. Bahwa Allah lah yang telah memberikan kita makan. Kita merasa makan itu kemampuan kita, harta kita, punya kita, kemampuan kita membelinya. Hilang Allah di dalam makna bahwa Ia yang memberikan makan kepada kita. Dan ini makna yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang Allah inginkan di dalam hati kita. Hai manusia, ketika kalian makan, fahami bahwa kalian tidak bisa makan kecuali Allah beri makan. Dan nyata, kalau kita ingin menyimak dan melihat dengan sebenar-benarnya, perhatikan seluruh makanan kita. Semua anugerah Allah. Tidak ada yang murni perbuatan manusia. Manusia hanya mengolahnya. Hewan Allah yang hidupkan, tanaman Allah yang tumbuhkan, beras dan padi Allah yang menumbuhkan untuk kita. Seluruh bahan-bahan yang dengannya manusia mengolah makanan, semuanya ciptaan Allah dan tidak ada satu pun ciptaan manusia. Sehingga ketika kita makan, kita melihat sepiring nasi dan lauk pauknya, apabila hadir, semua ini anugerah Allah, bukan kemampuan kita. Maka akan lahir jiwa tawadhu. Jiwa membutuhkan. Di dalam hadis itu juga Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tak berpakaian, telanjang. Illa man kasautu. Kecuali orang-orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Mereka yang bisa berpakaian. Seringkali kita mengatakan, ini baju saya, ini pakaian saya yang beli. Kita melihat lemari kita berisikan pakaian, tidak hadir rasa bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita pakaian ini. Sebagaimana tidak hadir Allah lah yang telah memberikan kepada kita makan. Dan ini yang Allah ingin tumbuhkan di dalam hati kita, bahwa tanpa Allah tak satu pun yang bisa saya pakai pakaian ini. Semua ini anugerah dari Allah. Dan terbukti apabila kita lihat dengan seksama, semua pakaian kita terbuat dari ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Kalau tidak dari hewan, kalau tidak dari tanaman.
Intinya adalah Allah ingin memberikan kepada kita rasa bahwa hai manusia, engkau itu lemah tanpa Allah. Yang kuat, yang mampu hanya Allah. Engkau tak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Yang hanya bisa itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ini terjadi, akan datang sifat tawadhu'. Dan sifat tawadhu' itulah yang diinginkan Allah dari hamba. Karena Allah sangat membenci sifat sombong. Dan sombong itu lawan daripada tawadhu'. Apabila sudah lahir sifat tawadhu yang ada di dalam makna yang kita bawakan tadi, kita akan mudah menerima aturan Allah. Allah katakan jangan, kita berhenti. Allah katakan kerjakan, kita kerjakan. Akan mudah untuk diperintah Allah dan patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah. Namun apabila sifat itu hilang dan kita merasa kita yang punya, dan kita yang memiliki, dan kita yang berkuasa atasnya, sulit untuk diperintah. Sulit untuk patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Sifat membutuhkan Allah itu hilang dari dada kita. Gak usah jauh-jauh. Kita ambil realita nyata dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pasti mengenal adanya pembantu rumah tangga. Dan mungkin ada di rumah Bapak dan Ibu. Atau supir pribadi yang mungkin Bapak dan Ibu memilikinya, ada orang yang digaji untuk pekerjaan tersebut. Pada kedua, tanpa maksud apapun, tidak ada maksud menyebut kalimat tersebut, hanya sebuah permisalan dalam kehidupan kita. Pembantu rumah tangga dan supir rata-rata merasa membutuhkan majikan. Ya atau tidak? Membutuhkan gaji daripada bulanan yang harus dia dapatkan dari majikannya. Intinya yang ingin kita lihat adalah ada rasa membutuhkan. Di hatinya ada perasaan, saya butuh. Saya butuh pekerjaan ini walaupun pekerjaannya seperti saya membutuhkannya. Apa yang terjadi pada mereka? Patuh dan taat kepada perintah. Kerjakan ini, dikerjakan. Tinggalkan ini, ditinggalkan. Pergi ke sana, pergi. Walaupun disuruhnya malam, jam 2 malam dibangunkan untuk berangkat, berangkat. Kenapa demikian patuh dan taat? Karena ada rasa membutuhkan. Kalaulah rasa membutuhkan itu hadir pada diri hamba terhadap Rabb-Nya, terhadap Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka akan mudah lahir sami'na wa ata'na. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat sombong akan hilang. Dan sifat sombong ini, kata para ulama, sifat yang pertama kali maksiat terjadi adalah kesombongan. Maksiat, Allah dimaksiati pertama kali oleh sifat sombong yang terjadi pada iblis. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan itu kepada kita. Dan menceritakan kejadian sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki di permukaan bumi. Di awal-awal surah Al-A'raf, dari awal surat ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-24, panjang Allah bercerita tentang kejadian. Namun yang akan kita garis bawahi hanya ayat yang ke-12. Yang ke-12.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Qal, iblis berkata dengan kesombongan, ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Ini inti kesombongan. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Namun dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam karena dia diciptakan Allah dari api dan Nabi Adam diciptakan Allah dari, dan dia mengira bahwa api lebih mulia daripada tanah. Para ulama mengatakan padahal tidak ada hal yang dengannya harus membedakan mana yang lebih mulia, mana yang lebih mulia. Sama-sama ciptaan Allah, engkau ciptaan Allah dari api, Nabi Adam ciptaan Allah daripada tanah. Semua itu sama-sama ciptaan Allah dan tidak ada yang lebih mulia daripada yang lainnya. Namun iblis mengira dia lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia dari api. Dan Nabi Adam dari tanah. Timbul kesombongan yang ada di dalam hati iblis laknatullahi alaih, yang dengannya dia tidak mau diatur oleh Allah. Ketika Allah perintahkan sujud, dia tidak mau sujud. Kenapa? Ada jiwa sombong. Bermula dari dia merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kata para ulama, inti kesombongan adalah ini. Inti kesombongan adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan inti tawadhu, merasa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Itu inti tawadhu. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, surga untuk orang-orang tawadhu dan neraka untuk orang-orang sombong. Tentang neraka Allah mengatakan fabi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka adalah tempat kembalinya orang-orang sombong. Dan tentang surga Allah berfirman, tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Itu adalah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi. Surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawadhu. Neraka untuk siapa? Untuk orang yang tidak punya tawadhu. Orang yang sombong. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Selalu meninggi kepada orang lain, di hadapan orang lain, dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu dia inti kesombongan. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan ishtakatin naru wal jannatu ila rabbi. Neraka dan surga mengadu kepada Allah dengan mengatakan, surga mengatakan fiyad du'afa'u wal masakin. Wahai Rabbku, di dalamku lebih banyak orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan neraka mengatakan kepada Allah, wa fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Di dalamku ya Rabbku terlalu banyak orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mereka adalah diktator-diktator. Allah mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang aku merahmati denganmu siapapun yang kuinginkan. Dan engkau adalah, wahai neraka, adalah azabku yang aku mengadab denganmu siapapun yang aku inginkan. Terimalah itu sebagai keputusan penciptamu. Namun lihat Bapak Ibu ini muliakan Allah. Ketika surga mengadu kepada Allah, di dalamku terlalu banyak orang miskin dan orang-orang lemah. Karena rata-rata mereka sulit untuk sombong.
Dan ketika neraka mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang-orang yang diktator dan orang-orang yang sombong, karena kediktatoran, kesombongan adalah sesuatu yang akan mengantarkan ke neraka. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk tawadhu dengan mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan angkat dia setinggi-tingginya. Rumus dunia dan rumus akhirat kadang bertabrakan. Salah satu di antaranya adalah rumus dunia seringkali kita harus merasa lebih daripada orang lain. Kita harus memperlihatkan kita mampu lebih daripada orang lain. Kita harus menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Agar kemudian semangat untuk mengejar, semangat untuk berpacu, semangat untuk menjadi yang terbaik itu terwujud. Tapi ternyata rumus itu tidak berlaku untuk agama kita dan akhirat. Sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain itu ternyata tercela. Dan itulah dia penyebab Allah melaknat iblis laknatullahi alaih dan mengeluarkannya dari surga dan melaknatnya sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Atasmu wahai iblis laknatku sampai hari pembalasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apabila kita jujur kepada diri kita sendiri, melihat siapa kita dan apa yang kita lakukan. Lalu kita melihat sekeliling kita. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang bergaul bersama kita di tempat kerja, bergaul bersama kita di masyarakat kita, di kompleks kita, yang bergaul bersama kita di masjid, dan yang lainnya. Dan intinya orang-orang yang bersama kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah buka lembaran hidup para ulama, terlalu jauh lembaran hidup para ulama dibanding kita. Ayo melihat kita dan orang-orang di sekitar kita saja. Kalau kita mau jujur sejujur-jujurnya, kita pasti menemukan terlalu banyak orang yang lebih baik daripada kita. Secara agama ya. Secara din, secara ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Soal rajin membaca Al-Quran, kita akan menemukan si fulan lebih rajin baca Quran daripada saya. Soal puasa, kita akan menemukan si fulan, orang-orang yang kita kenal, si anu, itu berpuasanya lebih daripada saya. Soal sabar, kita akan menemukan si fulan, si anu, itu sabarnya lebih daripada saya. Soal rajin sedekah, kita akan menemukan si fulan, lebih baik daripada saya. Ya atau tidak? Soal rajin ke masjid saja. Sering kita ke masjid, kita temukan orang-orang tertentu itu selalu lebih dulu daripada kita ke masjid. Ya atau tidak? Dan ini hendaknya kita jadikan sebagai pemicu bahwa masih banyak orang yang lebih baik daripada saya. Agar apa? Agar tidak hadir bahwa saya yang lebih baik daripada mereka. Karena sifat ini dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang membuat orang Quraisy tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW, padahal 40 tahun Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan akhlaknya, dimuliakan dengan kejujurannya, dimuliakan dengan amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena orang Quraisy merasa Nabi Muhammad itu tak punya harta, Nabi Muhammad itu orang miskin, Nabi Muhammad itu tak punya kuasa. Begitulah Nabi Muhammad. Di tengah-tengah orang Quraisy ya, dari sisi harta, termasuk keluarga fakir. Dari sisi jabatan, Nabi Muhammad tidak punya jabatan, tidak sama dengan Abu Jahal, tidak sama dengan Walid bin Mughirah, tidak sama dengan penguasa-penguasa Mekah lainnya, Utsbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Mereka mengira Nabi Muhammad itu adalah bahagian daripada rakyat biasa kota Mekah.
Sekarang Nabi Muhammad datang dengan membawa dakwah dari orang yang jauh lebih kerdil daripada mereka. Ini diantara hal yang membuat orang Quraisy banyak yang kemudian tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang yang hebat yang ada di Mekah atau orang hebat yang ada di Taif? Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad? Yang kita lebih banyak harta daripada dia, kita lebih banyak pengikut daripada dia, kita lebih banyak pasukan anggota daripada dia. Lihat kesombongan yang mengakibatkan orang Quraisy, banyak orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, dipandang secara harta, dipandang secara jabatan, dipandang secara orang yang banyak punya pengikut. Ayyuna khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Posisi kita di kota Mekah ini mana lebih baik? Kalau kita bawa pengikut-pengikut kita, mana yang paling banyak pengikutnya? Maka hindari sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kata para ulama, ada 3 kalimat yang dibawakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menghancurkan pemilik kalimat tersebut. 1, saya lebih baik. 2, itu punya saya. Yang 3, di sisiku ada sesuatu. Ada 3 kalimat yang di dalam Al-Quran dituliskan, disampaikan di dalam Al-Quran yang menghancurkan pemilik kalimat tersebut. Ketiga-tiganya kesombongan. Yang pertama ini dia. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ini kalimat iblis yang ucapkan. Yang kedua, kalimat Fir'aun. Saya punya, itu punya saya. Fir'aun yang mengucapkan. Alaysa li mulku Misra. Bukankah Mesir ini punya saya? Bukankah kerajaan Mesir ini milik saya? Ini ucapan Fir'aun. Lihat, kembali merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, ucapan Qarun. Ketika Qarun ditanya tentang hartanya, dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua itu karena ilmu yang ada di sisiku. Aku dapatkan semua ini, harta yang melimpah ini, karena ilmu yang ada di sisiku. Ada 3 kalimat, kata para ulama di dalam Al-Quran, yang menghancurkan orang yang mengucapkannya. Pertama, saya lebih baik daripada dia. Itu ucapan iblis. Yang kedua, itu milik saya. Dan itu ucapannya Fir'aun. Dan yang ketiga, itu ada di sisiku. Kalimat milik Qarun. Dan ketiga-tiganya kalimat kesombongan. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup dengan tawadhu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong itu hanya milik Allah satu-satunya. Karena Allah yang berhak untuk sombong. Kita ini tak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Apabila kita melihat Allah bicara manusia di dalam Al-Quran, ada 3 sifat manusia yang Allah sebutkan, itulah sifat dasar kita. Pertama, lemah. Yang kedua, bodoh. Dan ketiga, zalim. Sifat dasar. Sifat dasar manusia. Lemah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Dan 2 sifat yang berikutnya, kebodohan dan kezaliman Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Wa kanal insanu zaluman jahula. Di akhir surat
Al-Ahzab. Dan adalah manusia orang yang banyak memiliki kezoliman dan banyak memiliki kebodohan. Maka pada dasarnya manusia itu lemah dan tidak boleh dia merasa dirinya kuat. Ini secara ilmu syariat. Dan manusia harus merasa dirinya tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, dia minta ilmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan minta bimbingan ilmu dari Allah yang Maha Tahu. Dan manusia harus merasa dirinya kalau tidak kembali kepada Allah, dia akan banyak melakukan aneka ragam kezoliman di permukaan bumi untuk orang lain. Oleh karena itu dia butuh Allah agar memberikan kepadanya kekuatan, dia butuh Allah agar memberikan kepadanya ilmu, dan dia butuh Allah untuk menghalanginya berbuat zalim kepada orang lain. Apabila kita kembali kepada nasihat sebahagian para ulama tentang melawan sifat sombong, maka ada beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan bahwa seorang ulama, seorang umara dari Bani Umayyah mengundang ulama untuk memberikan nasihat kepada beliau. Mengundang ke istana ulama untuk memberikan nasihat. Dan itu kebiasaan pemimpin-pemimpin umat Islam dahulu. Mereka punya hubungan yang sangat kuat dengan ulama. Dan mengundang mereka atau datang ke tempat mereka untuk minta nasihat. Sebagian para umara datang ke tempatnya para ulama, atau ulama itu diundang untuk memberikan nasihat kepada beliau. Dan ulama-ulama kita dahulu ngomong apa adanya. Ketika dimintai nasihat, benar-benar nasihat yang diberikan. Ketika ulama tersebut dimintai nasihat, ulama itu mengatakan kepada salah seorang khalifah Bani Umayyah, sebelum saya bertanya kepada Anda, sebelum saya menyampaikan nasihat kepada Anda, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sekiranya Allah memberikan takdir kepada Anda bahwa air kencing Anda nggak bisa keluar, tertahan, mandek, nggak bisa keluar, dan obatnya ada pada seorang tabib, dan dia meminta harga untuk obat itu adalah setengah hartamu, setengah harta engkau, dan setengah kekuasaan engkau. Apakah engkau akan membeli obat itu dari dirinya? Dengan lantang, khalifah mengatakan, ya, tanpa rasa ragu, saya akan beli obat itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekiranya yang tertahan itu bukanlah kencing, tapi buang air besar. Engkau tak bisa buang air besar. Ada penyakit di tubuhmu yang membuat buang air besar nggak bisa. Obatnya ada pada seorang tabib. Dan dia meminta dari engkau, wahai khalifah, setengah kekuasaan dan setengah harta. Apakah engkau akan membelinya? Dan khalifah dengan lantang menjawab, ya, saya akan beli. Baik, setelah Anda menjawab, kata ulama yang menasihati, saya ingin menasihati, jangan sombong dengan harta yang ada, jangan sombong dengan kekuasaan yang ada, jangan harta ini membawa Anda berbuat maksiat, jangan sampai kekuasaan ini membuat Anda berbuat maksiat, karena sesungguhnya nilai harta dan tahta ini setengahnya untuk air kencing, setengahnya untuk buang air besar. Setengahnya untuk kencing, setengahnya kotoran besar, setengahnya kotoran kecil. Apa yang harus dibangga-banggakan? Dan jangan sampai ini membuat Anda berbuat maksiat kepada Allah. Dan jangan tergiur dengan harta yang banyak. Jangan tergiur dengan kekuasaan yang banyak. Jangan terlalu sombong. Setengahnya harta, setengahnya kencing, setengahnya beol. Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Mirip dengan itu. Namun dengan kalimat yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz dinasihati oleh Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah tulisan. Dan tulisan itu disampaikan oleh para ulama dalam aneka ragam nasihat untuk tawadhu' dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan harta, dan tidak menjadikan kita sombong dengan kekuasaan dan harta.
Hasan al-Basri mengatakan, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwa Allah telah memberikan harta yang sangat banyak dan kekuasaan yang sangat luas kepada musuh-musuhnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memilih kehidupan Rasul Anda sering lapar dan mengikatkan batu di perutnya. Jangan Anda mengira bahwa harta dan tahta itu adalah kemuliaan. Allah berikan kepada musuh-musuhnya, sementara Rasul dibuat lapar dan kemudian mengganjal rasa lapar itu dengan batu. Allah sengaja memberikan dunia kepada musuh-musuhnya dan sengaja menjauhkan dunia dari Rasulnya karena cinta Allah kepada Rasulnya dan benci Allah kepada musuh-musuhnya. Ini di antara nasihat Umar bin Hasan al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah juga. Maka ini yang sering membuat manusia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dilihat hartanya lebih baik daripada orang lain, dia jabatan lebih baik daripada orang lain, sehingga timbul sifat yang akhirnya datang kesombongan. Ketika kesombongan itu datang, mulai sifat untuk patuh dan taat itu menghilang. Perlahan tapi pasti sesuai dengan kesombongan yang semakin mekar di dalam dada. Namun ketika manusia tetap merasa dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, maka sifat itulah yang bisa menyerang kesombongan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kalau semua yang kita miliki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hanya amanah seperti yang tadi kita katakan di awal, apa yang perlu kita sombong? Itu hanya pemberian Allah. Itu hanya pemberian Allah. Allah sedang mudahkan kepada kita harta. Yang harus dipuji Allah. Bukan kita justru membusungkan dada kepada manusia. Kalau Allah berikan kepada kita jabatan, Allah yang memberikannya kepada kita. Dan Allah yu'izzu wa yudhil. Allah yu'izzu man yasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia inginkan. Wa yudhillu man yasha, Allah akan menghinakan siapapun yang dia inginkan. Allah melakukan semuanya. Yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'til mulka mimman yasha. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang dia inginkan, dan Allah yang mencabut kerajaan dari siapapun yang dia inginkan. Semua itu aturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka hindari rasa bahwa saya lebih baik daripada dia. Hindari. Sampai kepada titik bahwa apabila kita melihat mungkin dari sisi sholat kita lebih rajin dari dia, lebih dulu ke masjid daripada dia, tetap jangan hinakan orang tersebut. Jangan rasa kita lebih baik daripada dia dan dia di bawah kita, jangan. Karena kita tidak tahu. Takwa manusia itu kita tidak tahu. Yang hanya menilai siapa yang lebih baik dari ketakwaan bukanlah kita, tapi Allah. Di dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasul sedang duduk bersama para sahabat, ada orang yang lewat. Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang lewat tersebut, kepada para sahabat tentang orang yang lewat tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang si fulan yang barusan lewat? Para sahabat Nabi menjawab, ini orang terpandang, yang kalau berbicara orang akan dengar. Dan kalau dia membuat permintaan, pas akan dikabulkan permintaannya. Kalau dia melamar, akan diterima lamarannya. Lewat orang tersebut, dan tidak lama setelah itu lewat lagi orang lain. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian tentang orang ini? Kata sahabat, orang ini kalau berbicara orang tidak akan dengar, kalau minta bantuan orang tidak bantu, kalau melamar orang lebih suka menolak lamarannya. Rasul kita tercinta SAW bersabda setelahnya, demi Allah, orang ini yang terakhir lewat, yang dikatakan tadi kalau dia berbicara orang tidak dengar, yang kalau dia membuat
memohon pertolongan orang tidak bantu. Kalau dia melamar orang akan tolak, lebih condong menolak lamarannya untuk putrinya. Orang ini di sisi Allah lebih baik daripada yang tadi walau sepenuh bumi. Kita tidak tahu ketakwaan di tengah manusia. Kenapa? Takwa letaknya di sini. Takwa letaknya di dalam dada. Dan manusia tidak punya ilmu sedikit pun untuk melihat isi dada manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. 3 kali Rasul sambil menunjuk dadanya. Takwa itu letaknya di sini. Dan takwa itu penilaian Allah kepada makhluk. Tadi malam kita sampaikan dalam kajian di masjid. Dan itu sering kita ulang-ulang. Dan kita ulang di sini. Dengan mengatakan bahwa, ketahuilah saudaraku bahwa manusia di sisi Allah, tidak ada kita yang tahu. Yang bisa masuk ke dalam hati manusia untuk menilai siapa manusia itu, hanya Allah. Maka kita tidak punya rumus untuk bisa mengetahui siapa yang mulia di sisi Allah. Kita tidak bisa tahu. Inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Al-Hujurat. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sementara takwa itu letaknya di dalam hati gaib. Kita tidak pernah tahu menakarnya. Kalaulah suatu saat kita menemukan diri kita lebih baik daripada seseorang dalam bentuk amalan, maka jangan sampai membuat kita merasa lebih mulia daripada orang tersebut. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Ada amalan dia yang lain yang kita tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, bahwa kita bisa berubah. Kita berubah kepada arah yang lebih kepada yang tidak baik, dan dia berubah kepada arah yang lebih baik. Karena kehidupan belum final. Orang yang kita katakan jahat, bisa saja berubah kepada kebaikan yang luar biasa. Dan orang yang kita anggap baik, mungkin diri kita, na'udzubillah min dzalik, bisa saja berubah kepada arah yang lebih buruk. Kehidupan belum final. Kehidupan final dalam kematian. Ketika kematian datang menjemput, oleh karena itu, kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik, walau kita melihat bahwa amalan kita lebih daripada orang tersebut. Tapi tidak boleh merasa kita lebih baik daripada dia. Tidak boleh menghinakan manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah sangat membenci kesombongan. Sangat membenci kesombongan. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, barang kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya dan merampasnya dari diriku, aku akan adab. Kesombongan itu pakaianku, kata Allah. Barang siapa yang mengambilnya, berusaha untuk mengambilnya dariku, aku akan adab dia. Maka jauhi, berusaha kita sekuat tenaga untuk hidup tidak menyombongkan diri. Dan inti kesombongan seperti yang tadi kita katakan, inti kesombongan adalah apa yang dikatakan iblis kepada Allah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itulah inti awal daripada kesombongan, dan kemudian akan mengalir lebih daripada itu, lebih daripada itu, lebih daripada itu, dan itu titik asal usul kesombongan. Maka jauhi selalu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat merasa diri lebih baik. Syaitan inginnya seperti itu, dan akan membuat kita terpancing untuk melakukan itu. Kalau kita dibiarkan dengan kesombongan kita, apapun yang kita lebih daripada orang lain, kita akan merasa, wow, saya lebih daripada dia, saya lebih daripada dia. Coba lihat, rumah kita lebih baik daripada orang lain, kita pun merasa, wah, saya lebih mulia daripada dia. Pakaian kita lebih baik daripada orang lain, akan bangkit jiwa itu. Mobil kita lebih baik daripada dia. Paras kita lebih baik daripada dia. Sampai kepada sendal mungkin. Sendal kita lebih mahal daripada dia.
Oleh karena itu lihat, manusia kalau tidak dikekang oleh agama, tidak kembali kepada syariat, yang ada adalah tafakhur, berlomba-lomba mewah. Berpacu-pacu mewah di tengah manusia. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Bermewah-mewah, menampilkan diri lebih baik daripada orang lain, itu adalah sifat manusia kalau tidak kembali kepada syariat. Dan ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah melihat manusia dari penampilan. Namun yang akan Allah lihat adalah hati dan amalan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak pernah melihat jasad kalian, dan Allah tidak pernah melihat kepada bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal kalian. Ustadz, bukankah kita disuruh oleh Allah berpacu-pacu dalam kebaikan? Bukankah berpacu-pacu dalam kebaikan itu sama artinya dengan menjadi yang terbaik dalam beramal? Jawabannya iya. Lalu bagaimana menggabungkan antara ini dan itu? Kita katakan bahwa berpacu-pacu dalam syariat, kita ingin yang menilainya adalah Allah. Sementara berpacu-pacu yang terlarang dalam dunia, ingin menjadi yang terbaik di dunia tadi, kita ingin menilainya adalah makhluk. Berpacu-pacu dalam urusan syariat, tidak ada jaminan bahwa kita lebih baik, tapi kita ingin mengalahkan dia, ingin mengalahkan dia, ingin mengalahkan dia, dan kita tidak tahu telah mengalahkan dia atau tidak. Ini berpacu-pacu dalam syariat. Fastabiqul khairat yang ada dalam agama Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum yang ada dalam syariat Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang itu dikerjakan oleh para sahabat saling berpacu-pacu, tapi bukan untuk dipuji. Dan mereka memperlihatkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk kesombongan. Mereka ingin menjadi yang terbaik di dalam sholat, menjadi yang terbaik di dalam puasa, menjadi yang terbaik di dalam jihad, menjadi yang terbaik. Dan itu dipertontonkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan bukan ingin untuk dipuji dan dimuliakan di permukaan bumi, tidak. Jadi tidak ada unsur kesombongan dalam berpacu-pacu dalam agama. Berpacu-pacu dalam mencari surga, tidak ada unsur kesombongan. Ingin lebih baik daripada fulan dalam berpuasa, ingin lebih baik daripada fulan, dan kita minta hanya Allah yang menilai, agar Allah menilai kita lebih baik daripada orang lain dalam ketaatan, sehingga Allah muliakan kita. Jadi bukan untuk bersombong-sombong, tapi semangat berpacu, ingin menjadi yang terbaik, tapi bukan untuk kesombongan. Karena seluruh yang diinginkan Allah di dalamnya, berarti hilang seluruh keinginan dunia. Kalau kita sadar asal-usul penciptaan kita, maka insya Allah hilang kesombongan. Kita diciptakan dari tanah. Itu dia tanah di depan rumah kita injak-injak. Dan ketika Rasulullah SAW membangun masjid, Rasul membangun masjid dengan lantai pasir. Dan sampai akhir hayat, Rasul tidak merubah masjid dari lantai pasir itu sampai akhir hayat. Masih pasir sampai Rasul meninggal. Wallahu alam. Kenapa Rasul ingin sholat di atas pasir? Wallahu alam. Ya, kemungkinan karena Rasul ingin selalu menyadari, saya tercipta dari tanah. Ini asal-usul penciptaan. Ketika sujud di atas pasir, lebih datang tawadhu dibanding di atas karpet yang sangat mahal. Rendah hati, rendah jiwa, tawadhu itu lebih gampang dapatnya kalau sujud di atas pasir sambil melihat, inilah asal-usul penciptaan. Dari tanah dan pasir ini saya diciptakan.
Dan diriwayatkan dalam biografi Umar bin Khattab, di akhir hayat beliau mengatakan kepada anaknya, "Dha' ra'si 'ala turab." Abdullah bin Umar mengangkat kepala ayahnya dan diletakkan di pangkuan Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar. Umar mengatakan, "Dha' ra'si 'ala turab." Letakkan kepalaku di tanah. Kata para ulama ahli sejarah, Umar ingin mempertontonkan tawaduknya kepada Allah di akhir hayatnya. Dengan menempelkan wajahnya di tanah. Kemudian apabila kita tahu makhluk Allah, kita akan merasa diri kita kerdil dan tak apa-apa. Dan ini juga bahagian daripada sesuatu yang dengannya kita bisa menyerang sifat sombong di dalam diri kita. Ketahuilah bahwa makhluk Allah ini luas. Makhluk Allah ini besar. Kita nggak ada apa-apanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi. Dan bumi ini bagi kita sangat luas. Besarnya kita ini, besarnya kita dibanding besarnya bumi. Bagaimana kita membayangkannya? Sementara bumi itu dibandingkan langit hanya sebuah lempengan logam di padang pasir. Luas bumi yang kita anggap besar ini, yang kita nggak ada apa-apanya, dibanding luasnya bumi, ternyata bumi ini hanya sebuah lempengan logam di padang pasir. Langit yang sangat luas itu ternyata hanya sebuah lempengan logam di padang pasir dibandingkan luasnya kursi. Ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi itu lebih luas daripada langit dan bumi. Maka luasnya langit dan bumi itu bagaikan lempengan logam di padang pasir. Dan Rasulullah bersabda, wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil kursiyyi 'alas samawat. Dan luasnya arsy dibanding kursi lebih luas daripada seperti luasnya kursi dibanding langit dan bumi. Kalau kita lihat kebesaran makhluk Allah, besarnya makhluk Allah yang Allah ciptakan ini, kita merasa diri kita lebih kecil dari virus corona. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Kekuatan apa yang kita bisa sombongkan? Kekayaan apa yang bisa kita sombongkan? Coba. Kita dan bumi begitu kerdil, bumi dan langit begitu kerdil, dibanding langit dibanding kursi begitu kerdil, kursi dibanding aras begitu kerdil. Lalu siapa kita? Malaikat Jibril ketika dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, postur tubuhnya menutupi seluruh langit. Ketika pertama kali dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, langit tak terlihat. Yang terlihat hanya tubuh Malaikat Jibril. Malaikat pemikul arsy, Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an atakallama fi hamalatil arsy." Sekarang telah diizinkan Allah saya untuk berbicara tentang malaikat pemikul arsy. Arsy itu ada yang memikul di dunia dan di akhirat. Sekarang aku diizinkan, kata Nabi, untuk berbicara tentang malaikat pemikul arsy. Ma baina syahmati udunaihi ila atiqih. Jarak yang ada di antara lemak yang ada di telinga malaikat sampai pundak perjalanan 700 tahun. Nampak betapa kerdilnya kita? Apa yang perlu kita sombongkan? Maka jadilah orang yang tawadhu. Karena Allah mencintai tawadhu. Jadilah orang-orang yang tawadhu karena Rasulullah SAW adalah sayyidul mutawadhi'in, orang yang paling pandai dalam bertawadhu dalam kehidupannya. Dan hilangkan keinginan untuk meninggi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang akhirat, tentang surga, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah dia kampung akhirat, yaitu surga. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang di bumi tidak ingin tinggi, tidak ingin meninggi, tidak ingin meninggikan dirinya. Soal Allah berikan ketinggian itu urusan Allah, tapi dia sendiri tidak menginginkan ketinggian itu. Wala fasada, dan juga tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi. Wal aqibatu lil muttaqin,
Dan akhir kebaikan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi. Surat ini, ayat ini dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-83. Ayat ke-83. Bahwa surga adalah untuk orang-orang yang tidak sombong. Maka berhati-hati dengan segala sesuatu yang bisa menghadirkan kesombongan. Apapun itu. Dan bagian terakhir yang kita ingin sampaikan sebelum kita buka tanya jawab. Apabila tidak ada unsur membuat kita sombong lalu kita sombong, itu semakin dimurkai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan ada 3 orang yang Allah berikan adab berlipat di akhirat. Pertama, pemimpin yang pendusta. 2, orang yang sudah tua pezina. Dan yang ketiga, wa'ailin mustakbir, orang miskin yang sombong. Kita ambil bahagian yang berhubungan dengan bahasan kita. Allah lipat gandakan azab apabila dia miskin dan sombong. Kenapa? Tidak ada unsur yang membuat dia sombong. Tidak ada sesuatu yang membuat dia sombong. Kalau kaya, berkedudukan tinggi lalu hadir kesombongan, Allah saja sudah benci. Lalu bagaimana kalau tidak ada unsur yang mengundang kesombongan lalu sombong? Wa'ailin mustakbir, orang miskin yang sombong, itu Allah lipat gandakan lebih daripada orang kaya penguasa yang sombong. Kenapa? Kaya dan penguasa kemudian datang kesombongan, tidak mau ikut aturan Allah di dalam Al-Quran untuk tawadhu, ada apa ya? Ada sisi wajarnya gitu. Dia dipuji orang, dia dilihat orang kemewahan hidupnya, lalu timbul kesombongan itu, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ada tingkat kewajaran, tapi kalau miskin sombong, Allah lebih benci, sehingga adabnya lebih dahsyat. Dengannya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan sifat sombong dari hati kita. Dari hati kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu merasa diri kami banyak dikalahkan orang lain dalam ketaatan kepadamu. Wallahi, di kompleks, di tempat saya tinggal, saya selalu ke masjid, dan saya menemukan banyak wajah-wajah yang selalu lebih dahulu ke masjid dibanding saya. Dan itu harusnya kita sadari bahwa ternyata banyak orang lain yang mencintai rumah Allah dan datang ke rumah Allah lebih daripada saya. Pergi kita ke masjid ini, pergi kita ke masjid itu, kita akan menemukan wajah-wajah lain yang memang sering lebih dahulu ke masjid daripada kita. Yang sering lebih dahulu datang ke rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa diri kita masih di bagian belakang. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita banyak timbulkan di dalam diri kita, agar kemudian timbul rasa tawadhu, maka bahwa masih banyak orang lain yang lebih hebat daripada kita. Ini yang diinginkan Allah, agar kemudian terjadi aksi mengejar, berlomba dalam kebaikan tanpa kesombongan. Ini yang bisa Anda sampaikan di dalam materi yang dimintakan kepada kita, aku lebih baik daripada dia, dan itu adalah inti daripada kesombongan, asal usul daripada kesombongan, dan imamnya orang-orang sombong adalah iblis, dan itulah yang menyebabkan iblis sombong di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat terutama bagi Anda yang berbicara. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memelihara kita daripada hal-hal yang akan membinasakan kita, dan diantaranya adalah sifat sombong tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana jika ada teman yang merasa dirinya paling baik? Setiap hari ada saja orang yang dihina dan diribahi, dan dia tidak merasa kalau perbuatannya salah. Itulah dia akibat daripada sifat yang tadi. Itulah dia akibat daripada sifat yang tadi. Untuk pertanyaan ini, Ana punya nasihat penting. Semoga bermanfaat.
agama yang kita pelajari untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Agama yang kita pelajari adalah, fungsinya adalah untuk memperbaiki diri kita, bukan dengannya kita menilai orang lain. Tolong, bukan. Saya berharap kita selalu menumbuh kembangkan apa yang saya katakan tadi. Kita belajar agama. Kita belajar agama ini untuk memperbaiki diri kita. Bukan untuk dengan ilmu agama itu kita menilai orang lain. Tidak. Tak ada manfaatnya bagi kita menilai orang. Oleh karena itu, jauhkan di dalam diri kita melihat orang lalu menilai dia begini, dia begini, dia begini. Tak ada gunanya. Toh di akhirat orang tersebut mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah, dan kita mempertanggungjawab diri kita di hadapan Allah. Dan amalan orang tersebut tidak akan membahayakan kita kalau bukan kita yang menolong dan membantunya dan mengajarkan itu kepadanya. Dan soal orang tersebut akankah dimurkai Allah atau tidak, urusan dia dengan Robnya. Beragama itu adalah saya dan Allah. Saya dan Rob saya, itulah agama. Adapun apabila antum melihat para ustadz berbicara amalan ini tidak sesuai syariat, kembalikan kepada syariat, itu bukan untuk menilai orang, tapi untuk mengajarkan bahwa ada yang salah untuk dikembalikan kepada yang benar. Kita tidak berbicara pelakunya, tapi kita bicara amalnya. Hal yang berbeda loh. Contoh kita melihat, sebagian para ustadz kita melihat ada amalan yang keliru, lalu ustadz itu mengangkatnya di dalam kajiannya bahwa ada amalan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul adalah begini, begini. Itu bukan menilai orangnya, wallahi tidak. Soal orangnya di sisi Allah, Allah yang maha tahu, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada ustadz yang berbicara. Di sisi Allah kita tidak tahu akhir daripada kehidupan. Tetapi amalan yang salah, yang diketahui oleh para ahli ilmu, harus disampaikan kepada umat, agar umat terhindar daripada kesalahan dan menjauhi kesalahan. Bukan menilai orang yang melakukannya. Adapun orang yang melakukannya, urusan orang tersebut dengan Allah. Kita temukan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa demi Allah, kita berbicara tentang orang-orang yang kita kritik hadisnya, dan boleh jadi beliau lebih dahulu masuk surga dibanding kita. Tapi kritikan hadis harus dijalankan, bahwa orang tersebut ada kesalahan hafalan, orang tersebut ada kesalahan, untuk menjaga hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para ulama ahli hadis mengatakan kita berbicara tentang orang-orang yang mungkin sekarang dia sudah ada di surga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan orangnya yang dibicarakan, tapi agamanya. Bukan orang yang melakukan amalannya, tapi amalan yang salah yang harus disampaikan agar orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka hal yang sangat berbeda, bicara orang dengan bicara amal yang salah. Maka beragama untuk memperbaiki diri kita. Terlalu banyak dari diri kita ini yang harus diperbaiki. Adapun orang lain, dia dengan amalannya. Kalau ada kekeliruannya, ada juga kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sibukkan diri kita, memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita, sampai mati pun masih ada kesalahan. Kalau kita sibukkan diri kita, memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita, sampai kita wafat pun, masih ada kesalahan kita yang belum bisa kita perbaiki. Ada apa? Sibuk untuk melihat kesalahan orang lain. Terakhir saya mengatakan bahwa kalau melihat ada kesalahan seperti ini pada orang lain dan tidak ada pada kita, bersyukurlah kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus. Bukan untuk menilai orang lain, wallahu a'lam bissawab.
Apakah diizinkan untuk ujub kepada ahli bid'ah dan ujub kepada orang kafir? Sifat ujub tidak ada yang baik. Dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Sekali lagi, perbuatan, bukan orangnya. Sekali lagi apa? Amalan, bukan orangnya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau suami selalu merasa lebih benar dan tidak ingin kalah dan terlihat lemah? Bagaimana cara istri menegurnya? Cara istri menegur dengan nasihat yang lemah lembut dan doa. Sampaikan nasihat dengan lemah lembut dan doakan. Sampaikan nasihat dengan lemah lembut dan doakan. Sampaikan nasihat dengan lemah lembut dan doakan. Wallahu a'lam. Sering sekali kita tergelincir pada lisan dan tergelincir pada harta. Lalu bagaimana kiat kita untuk menjaga ketakwaan agar lisan dan hati kita selamat di dunia dan di akhirat? Sebagai seorang manusia, kita harus menyadari bahwa memang Allah mentakdirkan kita bersalah. Kita harus menyadari bahwa takdir kita itu adalah makhluk yang diciptakan Allah punya apa? Punya salah. Sehingga kalau kita bertanya bagaimana caranya supaya kita tidak salah, jawabannya jangan jadi manusia. Jawabannya jangan jadi manusia. Allah sudah punya makhluk bernama malaikat dan jumlahnya lebih banyak daripada manusia, yang mereka adalah makhluk yang tidak bersalah. Allah ingin menciptakan makhluk lagi, yang makhluk itu memang punya kemungkinan untuk bersalah. Punya karakter bersalah. Itulah dia manusia. Jadi kalau bagaimana caranya supaya lisan ini dan hati ini selalu selamat, kalau yang ditanyakan tak berbuat salah, maka tidak bisa. Karena kodrat kita adalah manusia, dan Allah menciptakan manusia memang bersalah. Kullu bani Adam khata'. Kenapa para nabi dan para rasul tidak bersalah? Allah menjaga mereka. Maksum. Oleh karena itu ada gelar maksum, orang yang dijaga dari kesalahan. Itu hanya para nabi dan para rasul. Selain para nabi dan para rasul tidak ada. Selain para nabi dan para rasul tidak ada. Maka selain para nabi dan para rasul pasti pernah berbuat salah. Namun hal yang harus dibedakan adalah salah yang berulang atau salah yang terjadi sekali-sekali. Kalau terjadinya sekali-kali, itu namanya kodrat. Itu namanya fitrah. Tak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Tapi kalau kesalahannya berulang, terjadi lagi. Hari ini dikerjakan, besok dikerjakan. Ini kesalahan yang bukan lagi kodrat. Tapi ini kesalahan yang adalah maksiat. Tentang penduduk surga, orang yang bertakwa, Allah mengatakan, wa idza fa'alu fa'ishatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka berbuat dosa. Allah bicara tentang penduduk surga. Di dalam ayat itu, lafaznya adalah tentang penduduk surga, sifat penduduk surga. Namun di sana Allah berbicara, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat sebuah dosa, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka. Mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera minta ampun. Walam yusirru, dan mereka tidak melanjutkan, tidak israr, tidak continue di dalam kesalahan itu. Ini yang membedakan kesalahan orang yang bertakwa dengan kesalahan pelaku dosa. Kesalahan orang bertakwa terjadi sekali-sekali dan segera diiringi dengan taubat.
Maka kalau kejadiannya sekali-kali, maka itu adalah fitrah. Namun kalau berulang, terjadi kontinu, maka itu bukan lagi fitrah. Itu sudah kemaksiatan, wallahu alam. Jika dalam keluarga ada yang merasa dirinya lebih baik daripada pihak lain, bagaimana untuk menasihatinya? Seperti yang Anda katakan tadi, nasihat itu adalah sesuatu yang kita sampaikan dengan lemah lembut. Sesuai dengan kemampuan kita menyampaikan nasihat. Dan nasihat tidak bisa satu karakter, satu cara, satu kalimat, atau satu redaksi, itu nggak bisa. Orang yang menyampaikannya bervariasi, cara menyampaikan juga bervariasi. Oleh karena itu nasihat di dalam agama kita diikat dengan sifat lemah lembut, tidak marah-marah, dengan mau'idhatun hasanah, dengan hikmah. Diikat dengan itu nasihat oleh agama kita dalam syariat. Karena cara menyampaikan bervariasi. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Lalu berikan peringatan, mudah-mudahan dengannya mereka bertakwa. Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam ayat ini mengatakan, semua kita yang berdakwah hendaklah mencari cara terbaik untuk berbicara dengan seseorang. Cara yang paling baik, paling lembut, paling berakhlak untuk menyampaikannya kepada seseorang. Mudah-mudahan dengannya orang bertakwa. Wallahu a'lam. Bagaimana menguatkan hati di saat orang lain menzolimi atau mengganggu kita? Masyaallah muslimin, kehidupan kita di permukaan bumi ini mustahil terhindar dari disakiti orang lain. Itu mustahil. Camkan dari sekarang, dari hati kita, kalau kita hidup di dunia ini, pasti kita akan merasakan disakiti oleh orang lain. Itu pasti. Tinggal kita bagaimana kita menguasai diri kita. Orang itu melakukan aksi menyakiti kita, lalu kita tidak merasa disakiti. Tinggal kita membenahi hati sebenarnya. Soal orang lain menyakiti kita, itu pasti. Itu pasti. Karena kita ini manusia punya salah. Manusia yang tidak sempurna dan bergaul bersama orang lain, mereka juga manusia yang tidak malaikat dan memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, memiliki kekeliruan, dan kita akan berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu, lihatlah kehidupan kita dengan siapapun, termasuk orang tua yang sangat mencintai kita. Kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang dikerjakan orang tua kita yang kita merasa tersakiti. Ada kesalahan ucap. Orang tua kita manusia biasa. Kadang keliru, kadang emosi. Kalau itu adalah orang tua yang sangat sayang kepada kita, apalagi orang lain yang tak ada hubungan dengan kita. Maka tidak akan kepeduliannya untuk menjaga perasaan kita tidak akan lebih daripada orang tua kita sendiri. Lihat hubungan suami istri. Orang yang sangat mencintai kita dan kita mencintainya, terjadi aksi, istri merasa tersakiti oleh suaminya, suaminya merasa tersakiti oleh perbuatan. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Maka daripada membicarakan bagaimana orang lain mengganggu kita dan menyakiti kita, apa dan bagaimana, apa tadi? Oh iya. Di saat orang lain, bagaimana menguatkan hati di saat orang lain mengganggu kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak merasa terganggu. Oleh karena itu lihat Rasul kita tercinta yang dicaci, dimaki, dihinakan. Rasulullah diam saja. Tidak merasa sakit dengan cacian dan makian itu. Dan sifat sabar, sifat pemaaf,
sifat membiarkan kesalahan orang lain tanpa dipedulikan adalah 2-3 sifat yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta ketika berdakwah, terutama di kota Mekah. Rasul sampai memaafkan orang yang ingin membunuhnya. Rasul sampai memaafkan orang yang menuding dan menyebarkan isu istrinya berzina. Rasul menyolatkan ketika dia mati. Sampai diprotes oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ini musuh Anda dan musuh Allah. Dia mati, Anda solatkan. Sambil menyuruh Umar bergerak dari hadapan beliau karena ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah. Nabi mengatakan, saya masih diberikan Allah pilihan. Karena ayat belum turun, larangan menyolatkan orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena ayat yang turun baru, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfirallahu lahum. Sama saja engkau minta ampun untuk mereka, atau tidak minta ampun untuk mereka, sama saja. Kalau engkau minta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, Allah tak akan ampuni. Kata Nabi Muhammad, saya belum dilarang untuk menyolatkan mereka dan minta ampun untuk mereka. Sekiranya saya tahu, apabila saya lebihkan 70 kali, dia akan diampuni oleh Allah, maka saya akan lebihkan. Lihat siapa orangnya. Orangnya adalah orang yang membangun masjid Dirar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang yang di belakang Nabi Muhammad tahu selalu mencaci, memaki, menghina Rasulullah SAW. Mereka kaum munafikin yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk menghina dan berkhianat kepada Nabi kita tercinta SAW. Dan mereka yang menyebarkan fitnah demi fitnah di keluarga Nabi kita tercinta SAW. Namun Nabi maafkan. Nabi tidak merasa disakiti. Nabi sudah menjadi pemimpin di kota Madinah. Pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia. Datang orang Yahudi. Rakyat. Rasul pemimpinnya. Lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Kan mirip Assalamualaikum. Tapi sebenarnya yang dia ucapkan Assalamualaikum. Asam artinya mati. Bahasa kitanya mati kamu. Kematian untukmu. Mendengar itu, Aisyah marah, emosi. Mengatakan, wa'alaika la'ana, wa'alaika samu la'ana. Untukmu kematian dan laknat. Kata Nabi SAW, mahalan ya Aisyah. Wah ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Santai ya Aisyah, bahasa kitanya pelan-pelan Aisyah. Santai Aisyah, ada apa? Aisyah mengatakan, alam tasma' ma yaqul. Apakah engkau tidak mendengar Rasul apa yang dia ucapkan? Dia tidak mengucapkan Assalamualaikum, dia ucapkan Assalamualaikum. Siapa ini? Pemimpin. Pemimpin tertinggi di kota Madinah. Kata Nabi SAW, alam tasma'i ma'akululah. Tidakkah engkau dengar apa yang kuucapkan kepadanya? Aku tadi mengatakan, wa'alaika. Kamu juga. Sudah selesai. Ia ingin menyakiti Rasul. Rasul tak tersakiti. Inilah yang benar untuk kita lakukan. Kalau kita ingin menghindar dari disakiti oleh manusia, di permukaan bumi, hanya ada satu cara. Tinggalkan bumi. Ya. Kita ingin hidup di dunia tidak disakiti orang, tidak disakiti kakak kita, tidak disakiti tetangga kita, sahabat kita, teman kita, klien kita, saudara kita, anak kita, siapapun itu. Tidak ingin disakiti orang, jangan tinggal di bumi. Karena sunnatullah di permukaan bumi akan seperti itu. Orang-orang yang sangat dicintai Allah, semakin kita baca sejarahnya, semakin banyak dapat aniaya dari orang lain. Dikatakan sesat, dikatakan sombong, dikatakan sok suci, dikatakan bodoh, dikatakan ingin menang sendiri, dikatakan ingin berkuasa, dikatakan penyihir, dikatakan itu isi Al-Quran tentang para nabi dan para rasul. Permasalahannya adalah orang ingin menyakiti kita, kita sakit atau tidak? Yang harus kita jaga adalah bagaimana hati kita tidak tersakiti walau orang menyakiti. Itu yang penting sebenarnya, wallahu ta'ala alam.
Bagaimana menghindari sifat pemarah? Kata para ulama terdahulu, al-ghadabu awwaluhu junudun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awal-awalnya bagaikan gila. Akhir-akhirnya adalah menyesal. Sifat pemarah bukanlah sifat Nabi kita tercinta. Nabi kita adalah orang yang jauh daripada sifat marah. Anas bin Malik mengatakan, khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Aku membantu di rumah tangga Nabi SAW selama 10 tahun. Dan aku tidak pernah menemukan Rasulullah SAW marah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Rasul kita tercinta, Rasulullah SAW tidak pernah marah dalam seluruh urusan dunianya. Kecuali kalau urusan agama. Marahnya karena Allah. Anas bin Malik juga mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah marah kepadaku karena sebuah pekerjaan salah yang kulakukan. Dan beliau tidak pernah mengatakan, kenapa ini yang kamu kerjakan? Dan tidak pernah atas sebuah pekerjaan yang saya tinggalkan, kenapa engkau tidak kerjakan? Kalau suatu hari saya dimarahi oleh salah seorang daripada keluarga beliau, Rasulullah akan menasihati keluarganya dengan mengatakan, innahu law qaddara syai'un kana. Sesungguhnya segala sesuatu kalau sudah Allah takdirkan, itu pasti akan terjadi. Supaya tidak marah, caranya adalah jangan marah. Supaya tidak marah, caranya adalah jangan marah. Kalimat jangan marah ini terlihat remeh, tapi sebenarnya inilah inti untuk tidak marah. Seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi dan Nabi tahu karakteristiknya, orangnya emosian. Ketika datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Nasihat Nabi, jangan marah. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Jangan marah. Berikan saya nasihat ya Rasulullah, jangan marah. Farad dada miraran faqala la taghdab. Orang itu mengulang berkali-kali, ya Rasul, berikan saya nasihat. Nasihat Rasul, jangan marah. Saya bisa saja mengatakan begini, tapi inti sebenarnya agar tidak emosi adalah jangan marah. Anda yang suka emosi, ketika akan mulai terasa terpancing emosi, ingat sabda Rasul menasihati Anda. Jangan marah. Rasul yang menasihati, jangan marah. Pendapat siapa lagi yang lebih, nasihat siapa lagi yang lebih untuk kita muliakan, kita hargai, kita perhitungkan lebih daripada nasihat Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa mengatakan tekan egois kita, tekan rasa untuk diri kita dilemahkan, tekan perjuangan untuk memperjuangkan harga diri dan semacamnya. Namun pada intinya adalah jangan marah sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering dizolimi oleh kakak saya. Kembali kepada yang tadi, bahwa yang benar adalah bagaimana kita tidak tersakiti. Kita tidak sakit, maaf. Soal kita disakiti itu suatu hal yang pasti. Dan itu akan terjadi kepada aneka ragam manusia yang bermuamalah dengan kita. Dan semakin dekat seseorang hubungannya dengan kita, harusnya kita semakin bisa melakukan ketaatan kepadanya. Karena orang yang semakin dekat hubungannya dengan kita, maka perintah Allah untuk kebaikan kita kepadanya harus lebih daripada orang yang semakin jauh daripada kita. Di bulan haram ini,
apa amalan yang afdol untuk diperbanyak? Seluruh ketaatan apabila dia dilakukan di sebuah bulan yang lebih afdol daripada yang lain, maka ketaatan di bulan yang lebih afdol itu, maka pahalanya akan lebih besar. Karena kemuliaan waktu. Sebuah waktu lebih mulia, maka amal itu akan lebih mulia. Sebuah tempat apabila lebih mulia, maka amal di tempat itu akan lebih mulia. Kemuliaan amal juga mengikut kepada kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Hal yang sama, maksiat di waktu yang lebih mulia, lebih parah maksiatnya secara kualitas. Di tempat yang lebih mulia, lebih parah daripada tempat yang di bawahnya secara kualitas amal maksiat, walaupun amal maksiat yang sama. Ketika berada di waktu yang lebih mulia, maka dosanya lebih. Dan ketika berada di tempat yang lebih mulia, maka kualitas dosanya lebih. Kenapa? Karena dia bertabrakan dengan kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Secara bulan Rajab, sebagai bulan haram, amal spesial apa? Tak ada. Namun seluruh ketaatan di waktu yang lebih mulia, maka pahalanya lebih besar. Tapi amal khusus, setahu saya dengan ilmu yang tidak banyak ini, bahwa tidak ada amal khusus untuk di bulan Rajab. Ada yang mengatakan sholat bulan Rajab, ada yang mengatakan umroh di bulan Rajab, ada yang mengatakan ini dan itu, namun sejauh ilmu ana yang tidak seberapa, tidak ada hadis khusus yang menyuruh kita untuk beramal khusus di bulan Rajab. Maka bulan Rajab seperti bulan yang lainnya. Namun karena dia bulan haram, maka kemuliaan pahala lebih daripada di bulan yang bukan bulan haram. Dan maksiat lebih daripada yang bukan bulan haram. Ini yang bisa Anda sampaikan dan Anda jawab pada pertemuan kita kali ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita ke jalan-jalan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Allah turunkan adalah kitabu hudan wa nur. Adalah kitab petunjuk dan cahaya. Mari kita benar-benar mengambil petunjuk dan ilmu yang ada di dalam Al-Quran kita jadikan penunjuk arah kita. Untuk kita dengannya berjalan di kegelapan kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang diridhoi dan dicintai Allah, dan jauh daripada sifat yang dibenci oleh Allah. Semoga Allah maafkan kita ketika kita dengannya. Dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat nanti melintas di atas sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.